Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Suara Setan, channel yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan kisah-kisah horor paling menyeramkan, nyata maupun fiksi, yang siap menemani kalian. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Karena malam ini, kita akan mendengarkan kisah yang tidak biasa. Kisah pesugihan yang akan membuat kalian merasakan sedih, kesal, dan puas menjadi satu. Langsung saja kita ke cerita. Tapi sebelum itu, pasang headsetmu. Selamat mendengarkan. Mona, seorang perempuan muda berusia 28 tahun, baru saja bercerai dari suaminya. Setelah pernikahan yang singkat dan penuh konflik, ia kembali ke kampung halamannya di Purwakarta. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Ia tak punya siapa-siapa lagi selain ibunya, yang tinggal sendirian di rumah kecil, peninggalan almarhum ayahnya. Hubungan Mona dengan ibunya sejak dulu tidak pernah dekat. Sejak kecil, Mona merasa tidak diperlakukan dengan penuh kasih. Ibunya sering dingin, kadang sinis, dan jarang memberi perhatian. Tapi kini, dengan keadaan serba sulit, Mona tak punya pilihan lain. Ia harus tinggal kembali bersama sosok yang dulu ingin ia jauhi sejauh mungkin. Rumah itu berada di pinggiran kota, sudah mulai rapuh dimakan usia. Atapnya bocor, dindingnya lembab. Namun bagi Mona, rumah itu kini jadi satu-satunya tempat berlindung setelah hidupnya hancur. Ia menatap langit-langit kamar sambil meringkuk, mencoba menahan tangis mulai dari nol lagi. Bisiknya lirih. Mona tak punya pekerjaan. Tabungannya habis untuk membayar pengacara dan biaya pindahan. Ia mencoba melamar pekerjaan ke beberapa toko dan restoran, namun selalu ditolak. Di kampung, lapangan kerja tidak banyak, dan bekas status janda muda membuatnya dipandang miring oleh banyak orang. Hari-harinya diisi dengan berjalan kaki dari satu toko ke toko lain, mengantarkan lamaran. Kadang pulang dengan wajah tertunduk lesu, menahan malu karena terus-menerus ditolak. Ibunya tidak banyak membantu, hanya memandang Mona dengan tatapan datar, sesekali bertanya dingin, "Masih belum dapat kerja?" Suatu malam saat sedang duduk termenung di depan rumah, Mona memperhatikan orang-orang yang melintas. Ia melihat ada satu gerobak sate yang selalu ramai pembeli. Di tengah keadaan sulit, orang itu tetap bisa menarik pelanggan. Di benaknya, muncul satu ide sederhana yang tiba-tiba terasa masuk akal. "Sate ayam, kenapa nggak coba itu aja?" gumam Mona pelan. Ia ingat ayahnya dulu pernah jualan sate sebelum meninggal. Resepnya masih disimpan ibunya. Dan meskipun mereka jarang akur, setidaknya sang ibu tahu bagaimana membuat bumbu sate yang enak. Mona merasa ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Besoknya Mona mengajak ibunya bicara. Walau awalnya ragu dan agak ketus, sang ibu akhirnya setuju. Mereka mengeluarkan alat-alat lama dari gudang. Kompor, kipas sate, dan gerobak kecil yang sudah mulai karatan. Semua dibersihkan dan dicat ulang. Mona meminjam sedikit uang dari tetangganya untuk modal awal. Ia mulai jualan di depan rumah, tepat di tepi jalan kecil yang masih cukup ramai dilewati warga. Awalnya tidak mudah, hanya 2 atau 3 pembeli sehari. Tapi seiring waktu, aromanya mulai menarik perhatian orang. Perlahan tapi pasti, pembeli mulai bertambah. Senyum Mona pun mulai kembali muncul walau tipis. Setiap sore, Mona mulai berjualan sejak jam 4. Sambil memanggang sate, ia mencoba bersikap ramah pada setiap pelanggan. Yang terjual belum banyak, tapi cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan menyisihkan sedikit tabungan. Malam-malam Mona mulai terasa hangat kembali. Ia bisa membeli sabun yang lebih wangi, mengganti baju-bajunya yang mulai usang. Meski belum kaya, setidaknya ia bisa bernapas lebih lega. Namun semuanya berubah sejak ibunya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan yang tak kunjung sembuh. Lalu tubuhnya mulai melemah. Nafsu makan hilang. Wajahnya pucat dan mata cekung. Suara yang dulu dingin dan sinis kini terdengar rapuh dan berat.
Mona yang biasa cuek pada ibunya mulai merasa kerepotan. Ia harus mengurus jualan dan merawat ibunya yang lebih banyak berbaring di kasur. Masalahnya, sejak ibunya sakit, para pelanggan mendadak enggan datang. Padahal sate yang dijual tetap enak, bumbunya masih sama, bahkan dagingnya makin empuk. Tapi gerobak Mona yang terletak di halaman rumah mulai sepi. Orang-orang hanya melirik dari jauh, lalu pergi. Bisik-bisik muncul, katanya rumah itu membawa sial karena dihuni orang sakit tua. Padahal ibunya bukan sakit menular. Mona tahu itu. Tapi stigma warga lebih kuat dari logika. Beberapa pelanggan tetap datang, tapi jumlahnya tak sampai setengah dari biasanya. Pendapatan Mona menurun drastis. Kadang hanya cukup untuk beli beras dan sedikit sayur. Tak ada lagi sisa uang untuk ditabung seperti dulu. Awalnya Mona bersabar. Ia mencoba menjelaskan pada pelanggan bahwa ibunya hanya lemah karena usia, bukan penyakit berbahaya. Tapi wajah ibunya yang makin kurus dan batuknya yang tak kunjung berhenti justru membuat orang semakin takut. Ada yang berkata pelan saat membeli sate, "Nggak takut ketularan, Mbah." Kata-kata itu menusuk hati Mona. Awalnya Mona bersabar. Ia mencoba menjelaskan pada pelanggan bahwa ibunya hanya lemah karena usia, bukan penyakit berbahaya. Tapi wajah ibunya yang makin kurus dan batuknya yang tak kunjung berhenti justru membuat orang semakin takut. Ada yang berkata pelan saat membeli sate, "Nggak takut ketularan, Mbah." Kata-kata itu menusuk hati Mona. Hari berikutnya, Mona mencoba pindah lokasi jualan. Ia dorong gerobaknya ke ujung gang, dekat warung kelontong, tapi hasilnya sama saja. Beberapa orang bahkan langsung menjauh begitu melihat Mona yang dikenal sebagai anak dari ibu sakit-sakitan itu. Reputasinya ikut jatuh bersama kesehatan ibunya. Keputusasaan Mona mencapai puncak saat melihat uang di dompetnya tinggal 2 lembar. Ia mulai berpikir tentang biaya jangka panjang. Obat ibunya, makan sehari-hari, listrik, gas, bahan sate, semuanya butuh uang. Ia tahu kalau situasi ini terus berlanjut, maka dalam waktu dekat ia bisa kelaparan. Malam itu ia duduk termenung di depan kamar ibunya. Napas ibunya terengah-engah, suara batuknya mengiris udara. Tapi Mona tak merasa iba. Yang ia rasakan hanya kelelahan. Kelelahan merawat, bekerja, dan menghadapi penolakan dunia. "Apa gue salah lahir?" pikirnya dengan getir. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Mona mengemasi baju ibunya. Ia masukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Lalu ia membangunkan ibunya dengan nada dingin. "Bu, ikut Mona sebentar ya." Ibunya tak banyak tanya, hanya menurut. Terlalu lemah untuk melawan atau bicara panjang, Mona membawa ibunya ke terminal. Ia naik bus ekonomi menuju kota sebelah. Di sana, katanya, ada panti jompo yang cukup murah. Dalam pikirannya, ini bukan soal tidak peduli, tapi realistis. Ia sudah mencoba segalanya, tapi ibunya jadi beban yang berat. Kalau dibiarkan terus, usahanya bisa mati perlahan. Di dalam bus, Mona duduk di dekat jendela, memeluk tasnya. Ibunya duduk di sampingnya, diam dengan napas yang berat. Bus berjalan pelan menyusuri jalan sempit di pinggiran kota. Saat melewati sebuah desa yang asing, Mona mengamati sawah di kejauhan. Langit mendung, angin meniup dedaunan kering ke kaca bus. 2 penumpang di depan Mona sedang berbincang dengan suara pelan namun cukup jelas terdengar. Mona awalnya tidak peduli, tapi satu kalimat yang terucap membuatnya menoleh sedikit. Kamu tahu nggak? Si Udin itu kemarin katanya ke rumah dukun di ujung desa situ, yang deket kebun bambu. Sekarang warungnya laris manis." "Serius kamu? Itu yang katanya bisa bantu usaha jadi rame itu ya?" Mona menajamkan pendengaran. "Iya. Katanya sih harus bawa syarat tertentu, tapi dia bilang worth it banget. Cuma sekali datang, terus warungnya rame terus. Sampai sekarang." "Wah, berarti bukan cuma mitos dong. Gue pikir begituan udah nggak ada." "Masih ada, cuman ya, yang tahu ya yang udah pernah dateng. Nggak semua orang mau ngaku juga sih." Percakapan itu berlanjut, tapi bagi Mona pikirannya sudah dipenuhi satu hal. Dukun.
Sebuah kata yang dulu hanya ia dengar dari sinetron malam dan cerita warung kopi. Tapi kali ini terasa nyata, dekat, dan menggoda. Seolah jawaban dari semua masalahnya selama ini. Ia melirik ke arah jendela. Bus perlahan melaju melewati jalan desa yang mulai berkabut. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, rasa penasaran bercampur harapan. Kalau memang benar ada cara cepat buat bikin usaha rame, kenapa nggak coba? Saat bus sampai di kota tujuan, Mona tidak segera turun. Ia melihat ibunya yang tampak lelah dan makin lemah. Sekujur tubuhnya seperti ingin mengatakan, "Lepaskan aku." Tapi Mona kini punya niat baru. Ia tak jadi membawa ibunya ke panti jompo. Ia malah menaiki kembali bus yang menuju arah rumahnya. Dalam perjalanan pulang, bus yang ditumpangi Mona kembali melewati desa yang tadi sempat dibicarakan oleh dua penumpang asing. Hujan gerimis mulai turun, menimbulkan kabut tipis di sepanjang jalan desa yang sepi. Mata Mona menatap tajam keluar jendela. Ia merasa seolah dipanggil, seperti ada sesuatu di desa itu yang menunggu kehadirannya. Tanpa pikir panjang, Mona berdiri dan memencet bel darurat. Sopir melirik lewat kaca spion, sedikit kesal, namun tetap menghentikan bus di pinggir jalan berbatu. "Mau turun di sini, Mbak?" tanya sopir. Mona mengangguk cepat. Ia lalu menoleh ke arah ibunya yang masih terkantuk di bangku sebelah. "Bu, lanjut aja naik bus ini. Pulang duluan," katanya tanpa banyak penjelasan. Ibunya hanya mengangguk pelan, terlalu lemah untuk bertanya. Mona turun dari bus, berdiri di bawah rintik hujan. Dari kejauhan, suara mesin bus yang melaju kembali perlahan memudar. Kini ia sendiri, hanya suara hujan dan gemerisik daun yang terdengar. Jalan desa itu sempit, sebagian tertutup ilalang yang menjulang dari pinggir sawah. Tanahnya becek, dan sandal Mona mulai basah oleh lumpur. Namun ia tetap berjalan, mengikuti arah yang sempat ia dengar dari percakapan dua orang asing itu. Ujung desa, dekat kebun bambu, ingatnya dalam hati. Udara makin lembab. Semakin jauh ia berjalan, suasana terasa makin asing. Rumah-rumah di desa itu sudah jarang terlihat. Jalan berubah menjadi setapak sempit yang diapit pohon besar. Daun-daun tua gugur, menempel di bahu Mona. Tak ada suara lain selain detak jantungnya yang makin cepat. Lalu ia melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan terpisah dari rumah lain. Pagar bambunya sudah lapuk, dinding rumah dipenuhi lumut, dan atapnya hampir runtuh di beberapa sisi. Tapi justru rumah itu memancarkan aura aneh, seperti memanggil, menarik seseorang untuk masuk. Tak ada lampu, hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, menerangi sekelilingnya. Mona membuka pagar bambu itu perlahan. Engselnya berderit nyaring. Di halaman rumah itu tumbuh pohon kamboja tua, bunganya berjatuhan ke tanah yang basah. Udara dingin menusuk kulit. Hatinya berdebar, tapi ia tetap berjalan menuju pintu kayu yang separuh lapuk itu. Tanpa mengetuk, Mona mendorong pintunya. Ajaibnya, pintu itu tidak terkunci. Di dalam, rumah itu gelap dan beraroma asap menyan. Rak kayu tua berdiri di sisi kiri, berisi botol-botol berisi cairan hitam, tulang binatang, dan potongan rambut yang dipilin jadi simpul. Di tengah ruangan ada meja kayu dengan beberapa lilin merah yang masih menyala. Di balik tirai kain hitam terdengar suara berat yang serak. "Kau datang juga." Suara itu seperti bukan suara manusia biasa. Serak tapi menggema. Tak ada orang lain, namun Mona tahu bahwa pemilik suara itu tahu segalanya. Ia menunduk, takut. Tapi ia juga datang dengan niat yang jelas. "Saya ingin usaha saya laku lagi. Seperti dulu. Tidak lebih dari dulu." Suara itu tertawa pelan dari balik tirai, seolah sudah biasa mendengar permintaan serupa. Banyak yang datang dengan harapan seperti itu. Tapi kau, apa kau siap membayar harganya? Mona menelan ludah. Ia tahu tak ada jalan kembali. Ia sudah sejauh ini dan ia sudah kehilangan banyak. "Saya bawa uang," katanya sambil mengeluarkan beberapa lembar rupiah yang dililit karet gelang. Tapi itu bukan harga utamanya.
Tirai itu bergerak perlahan, tapi tak ada tubuh yang muncul. Hanya bayangan hitam besar yang melintas di balik cahaya lilin. Bayangan itu tidak seperti manusia. Lebih tinggi, kurus, dan ujung-ujung tubuhnya tampak seperti dipenuhi bulu kasar. Mona memejamkan mata. "Hargamu adalah ibumu." Demona tak langsung menjawab. Ia membuka mata. Sejenak wajah ibunya terbayang di kepalanya. Wajah tua yang selalu marah-marah, yang tak pernah memberinya cinta, yang kini hanya jadi beban di rumah. Dan tanpa ragu, Mona mengangguk. "Iya, saya setuju." Udara seketika berubah. Lilin-lilin bergetar dan suara angin terdengar meraung dari luar rumah. Dari dalam rak kayu, botol-botol mulai bergetar sendiri. Bayangan besar di balik tirai itu bergerak lebih cepat, dan lantai rumah mengeluarkan suara seperti nafas makhluk hidup. "Kau akan menerima keberuntungan yang kau inginkan." Mona diam. Ia merasa tenang. Entah kenapa, kata-kata itu membuatnya lega. Ia merasa akan segera terbebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Ritual pun dimulai. Bayangan besar itu menyuruh Mona duduk di lantai yang digambari lingkaran aneh dari serbuk putih. Ia disuruh menutup mata, membayangkan wajah ibunya, lalu memotong sehelai rambutnya sendiri dan menaruhnya di mangkuk tanah liat. Lalu ia disuruh mengucapkan namanya dan nama ibunya. Dengan suara yang tenang, Mona menyebutkan kedua nama itu. Tiba-tiba, terdengar suara angin menderu dari atas rumah. Genteng-genteng bergetar. Bau amis darah menguar dari dalam tanah. Mona tetap memejamkan mata, dan ketika ia membuka matanya, semua lilin padam, dan rumah itu menjadi hening. Bayangan di balik tirai telah menghilang. Namun Mona merasakan sesuatu. Di dalam dadanya ada semacam kelegaan, tapi juga kehampaan. Seolah ada ikatan yang telah diputus secara permanen. Ia berdiri. Kaki dan tangannya terasa ringan. Udara di sekitar rumah kini lebih tenang. Bahkan hujan pun perlahan reda. Mona melangkah keluar. Tak ada rasa takut. Hanya dingin yang tersisa di ujung jemari. Sesampainya di jalan besar, Mona menunggu angkutan. Ia duduk di batu besar di pinggir jalan. Seekor burung gagak terbang rendah, menatapnya dari kejauhan sebelum akhirnya menghilang di balik kabut. Mona hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tak memikirkan ibunya lagi. Yang ada hanya keinginan untuk membuka kembali gerobak sate itu dan menunggu keajaiban datang. Begitu tiba di rumah, Mona langsung merasa ada yang berbeda. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Jendela di ruang tengah terbuka lebar, tirainya melambai pelan ditiup angin malam. Tidak ada suara, tidak ada batuk-batuk lemah dari ibunya seperti biasanya. Tidak ada keluhan, tidak ada panggilan. Mona melangkah pelan ke arah kamar ibunya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena jantungnya berdebar kencang tanpa sebab yang pasti. Ada sensasi aneh di dadanya, seperti dorongan untuk segera melihat, tapi juga rasa asing yang menahan langkahnya. Pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala, membuat bayangan samar terlihat dari celah pintu. Mona mendorongnya perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, membuka pemandangan yang langsung membuat napas Mona tercekat. Ibunya terbaring di ranjang, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, memandang kosong ke arah langit-langit. Mulutnya sedikit terbuka seperti baru saja hendak mengatakan sesuatu, namun tertahan di tenggorokan. Tubuhnya tidak tampak seperti orang yang baru saja meninggal dalam tidur. Tidak ada ketenangan, tidak ada senyum terakhir. Yang ada hanyalah ketakutan yang membatu di wajahnya. Lehernya menegang, dan tangan kirinya menggenggam ujung selimut dengan erat, seolah sempat berusaha menahan sesuatu atau melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Kuku-kukunya mencakar kain seprai hingga robek, tapi tidak ada luka, tidak ada darah, hanya wajah yang menyimpan sisa ketegangan. Mona berdiri terpaku di ambang pintu selama beberapa menit. Lalu ia perlahan berjalan mendekat. Ia menyentuh tubuh ibunya,
Dingin, sangat dingin. Lebih dingin daripada tubuh manusia yang baru saja meninggal. Tangannya terasa seperti menyentuh es batu, tapi tidak ada rasa sedih di wajah Mona. Yang ada hanya keterkejutan, bukan karena kehilangan, tapi karena kecepatan prosesnya. Mona mengira bahwa tumbal itu akan bekerja secara bertahap. Setidaknya butuh waktu seminggu atau sebulan. Tapi ini, baru beberapa jam ia kembali dari rumah dukun itu, dan kini, ibunya sudah tak bernyawa. Itu terlalu cepat, bahkan terlalu mudah. Namun meskipun kaget, Mona tidak merasa menyesal. Tidak ada tangis, tidak ada jeritan histeris seperti anak yang kehilangan ibunya. Ia hanya menatap tubuh itu dalam diam, lalu menghela napas panjang. Ia merasa bebas. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi orang yang harus ia suapi, mandikan, atau dengarkan keluhannya setiap malam. Pemakaman dilakukan sederhana. Hanya beberapa tetangga yang membantu mengurus jenazah. Mona menangis sekadarnya, sekadar untuk menjaga penampilan. Tapi dalam hati, ia justru sibuk menghitung berapa banyak pengeluaran yang bisa ia hemat setiap bulan sekarang. Biaya beras, obat, minyak kayu putih, air panas dan listrik untuk kipas kamar ibunya. Semua itu kini tak lagi dibutuhkan. Bahkan lemari di kamar ibunya pun kini bisa ia kosongkan dan pakai untuk menyimpan barang dagangan. Malam setelah pemakaman, rumah itu terasa sunyi. Tidak ada lagi suara ibu yang mengomel kalau lampu kamar terlalu terang. Tidak ada permintaan minta air hangat atau keluhan lutut ngilu. Mona duduk di kursi ruang tamu, menatap dinding, sambil membayangkan gerobaknya kembali berdiri besok pagi. Ia tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Pagi berikutnya, Mona membuka pintu rumah dan mendorong keluar gerobak sate ayamnya. Udara pagi segar, jalanan masih basah oleh embun. Ia membersihkan peralatan jualan, menata ulang arang, tusukan sate, dan mencuci botol-botol kecap serta saus yang sempat berdebu. Ada rasa antusias yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali jualan dulu. Ia menggantungkan daftar menu dan menyusun bumbu dengan rapi. Tak lama, asap mulai mengepul dari panggangan, membawa aroma khas sate yang terbakar sempurna. Daging ayam yang telah ia rendam semalaman itu kini mengeluarkan aroma yang menggoda. Baru beberapa menit membuka, pembeli pertama datang. Seorang laki-laki bersepeda motor berhenti di depan gerobak, memesan 5 tusuk. Mona tersenyum ramah, melayaninya. Lalu pembeli kedua datang, lalu ketiga, dan keempat. Tak lama kemudian, gerobaknya dikerumuni pembeli. Beberapa sampai harus antre di pinggir jalan. Mona hampir tidak sempat bernafas. Tangannya sibuk membolak-balik sate di atas bara, menyiapkan lontong, mencampur bumbu kacang, dan membungkus pesanan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangannya hampir habis. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar pembeli adalah wajah-wajah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu aneh, tapi Mona tidak peduli. Yang ia tahu, sate ayamnya kembali laris. Bahkan, jauh lebih laris dari sebelumnya. Dulu, saat ibunya masih sehat, ia hanya mampu menjual sedikit tusuk sate per hari. Sekarang, di pagi hari saja ia sudah menjual cukup banyak tusuk sate, dan sore harinya ia harus belanja ulang karena kehabisan bahan. Hari-hari berikutnya, keanehan itu terus berlanjut. Pembeli datang bukan hanya dari sekitar kompleks, tapi juga dari luar kota. Beberapa orang bahkan datang membawa mobil, rela antre hanya untuk mencicipi sate buatan Mona. Ada yang bilang rasanya lebih gurih. Ada yang bilang aromanya seperti menghipnotis. Ada juga yang merasa lapar hanya dengan mencium asapnya dari kejauhan. Mona hanya tersenyum tiap mendengarnya. Ia tahu kenapa sate itu jadi luar biasa. Ia tahu siapa yang jadi pengorbanannya, dan ia tahu ini baru permulaan. Usaha sate ayam Mona kini jauh lebih laris daripada saat ibunya masih sehat. Bahkan bisa dibilang terlalu laris. Dalam sebulan, penghasilannya meningkat berkali-kali lipat. Ia tak lagi perlu berteriak memanggil pembeli. Sekarang, pembeli datang sendiri.
Tanpa henti, Mona merasa puas, sangat puas. Puas. Sudah 1 minggu lebih Mona menikmati keberhasilan luar biasa dari usaha sate ayamnya. Setiap pagi, antrean pembeli sudah mengular bahkan sebelum ia membuka gerobaknya. Keuntungan berlipat, senyumnya lebar. Tapi dalam diam, ada sesuatu yang mulai menggerogoti hari-harinya. Pelan, diam-diam, dan tanpa suara. Mimpi buruk pertama datang di malam ke-7. Mona terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan sempit, gelap, dengan dinding berdarah. Di pojok ruangan itu, ibunya berdiri memunggunginya. Diam, tidak bergerak. Tapi Mona tahu dari postur tubuhnya itu ibunya. Mona mencoba memanggil, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba tubuh sang ibu berbalik. Wajahnya rusak, matanya melotot lebar seperti saat ia ditemukan tewas di ranjang. Tapi kali ini, mata itu menyala merah, dan dari mulutnya mengalir darah kental pekat. Ia tersenyum miring, lalu perlahan berjalan ke arah Mona, menyeret kakinya seperti tak bertulang. Mona menjerit dan terbangun. Kamar masih gelap, kipas masih berputar, tapi tubuhnya lemas seolah baru saja berlari sejauh 1 lapangan sepak bola. Nafasnya memburu, dada sesak. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan duduk di sisi ranjang. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia mencoba menenangkan diri. Itu cuman mimpi, pikirnya, hanya mimpi, tapi malam berikutnya, mimpi serupa datang lagi, dan lagi, dan lagi. Kadang dalam bentuk rumah tua dengan api menjilat dindingnya. Kadang ia melihat dirinya sendiri sedang memanggang daging. Tapi bukan daging ayam, melainkan potongan tubuh manusia. Ia tahu itu tangan, itu kaki. Tapi dalam mimpi, ia tetap membalik-balik potongan itu di atas arang dengan tenang. Seolah tak ada yang salah, ia bangun dengan tubuh gemetar. Sementara itu siang hari pun mulai terasa aneh. Mona mulai merasa diawasi. Dimanapun ia berada, di dapur, di kamar, di depan gerobak sate, selalu ada rasa seperti ada sepasang mata yang mengintainya dari tempat gelap. Kadang ia merasa bayangan di dinding bergerak sendiri, meski tidak ada angin atau sumber cahaya yang berubah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan. Mona mencoba mengabaikannya, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lemah. Kakinya sering kesemutan, tangan cepat pegal, dan matanya tak lagi bisa menahan kantuk meski baru bangun tidur. Bahkan saat berdiri melayani pembeli, ia kerap merasa seperti dunia berputar. Kepalanya ringan, langkahnya goyah, ia meneguk air putih berharap segar, tapi tidak membantu. Kadang tangannya gemetar saat membolak sate di atas panggangan. Pernah suatu kali, tusuk sate jatuh ke arang panas dan menimbulkan letupan kecil. Pembeli menatap heran. Mona hanya tersenyum, menutupi kegugupan dan rasa sakit yang mulai merayap dari tengkuk ke punggungnya. Malam-malam berikutnya tidak pernah kembali normal. Setiap tidur, selalu ada mimpi buruk menunggu di balik kelopak matanya. Ia tak pernah tahu kapan mimpi itu dimulai. Tiba-tiba ia sudah berada di tempat asing, gelap, dengan suara-suara aneh di kejauhan. Kadang suara tangisan, kadang erangan kesakitan, dan kadang suara tawa lirih yang jelas bukan miliknya. Lalu terbangun, dengan tubuh lemas dan jantung berdetak tidak beraturan. Mona mencoba minum suplemen, makan lebih banyak dan tidur lebih awal. Tapi semua itu tak memberi dampak. Seolah ada sesuatu yang menyedot tenaganya perlahan, meninggalkan tubuhnya kosong dan hampa. Hari ke-14 sejak ibunya meninggal, Mona bangun dengan pandangan kabur. Dunia terasa buram. Ia mencoba berjalan ke kamar mandi, tapi lututnya lemas. Ia terjatuh dan hanya bisa terduduk sambil menahan nyeri di betis. Tangannya dingin, telapak kakinya seperti tak berpijak pada ubin. Dia tahu ini bukan sekadar lelah biasa. Mona memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyakit serius. Detak jantungnya normal. Tekanan darah sedikit rendah tapi tidak mengkhawatirkan.
kadar gula stabil, tidak ada tanda-tanda infeksi atau gangguan organ vital. Hanya gejala umum, lemah, kurang energi, dan mungkin stres. Dokter memberikan multivitamin dan suplemen penambah stamina. Ia juga diminta banyak istirahat dan menjaga pola makan. Mona mengangguk, walau dalam hati ia tahu, ini bukan karena kelelahan semata. Obat itu tidak bekerja. Beberapa hari setelahnya, Mona tetap merasa lemas, tubuhnya berat, gerakannya lambat. Bahkan untuk berdiri dari tempat tidur pun, ia harus menghimpun niat dan tenaga. Seolah ada beban besar yang menempel di punggungnya. Seolah setiap napas adalah perjuangan, dan mimpi buruk itu terus datang, kini dengan suara yang lebih jelas. Dalam mimpi terakhir, ibunya tidak lagi berdiri diam. Kini ia berbicara, "Aku belum selesai denganmu, Mona." Kalimat itu diucapkan pelan tapi penuh tekanan, seolah kalimat dari liang kubur. Dan saat Mona menoleh, ibunya berdiri sangat dekat. Wajahnya membusuk, dengan cacing-cacing kecil keluar dari rongga matanya. Mona berteriak keras dalam tidur, tapi saat bangun tenggorokannya sakit dan suaranya habis. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar, tubuhnya gemetar. Sudah 1 bulan sejak ibunya meninggal dan sejak usahanya melambung tinggi. Dalam waktu yang singkat, Mona tidak hanya dikenal sebagai penjual sate ayam yang lezat, tapi juga sebagai simbol kesuksesan mendadak. Tiap malam, gerobaknya tak pernah sepi pembeli. Tapi bersamaan dengan kemewahan itu, Mona mulai melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Gangguan itu bukan lagi sekadar mimpi, bukan hanya perasaan diawasi. Pocong itu muncul pertama kali pada malam ke-31. Mona sedang mencuci piring di dapur. Lampu menggantung remang-remang dan hanya suara air mengalir dari keran yang menemani. Saat ia menoleh ke arah jendela, sekelebat bayangan putih melintas. Awalnya ia mengira kain jemuran, tapi saat ia mengintip keluar, ada sosok berdiri diam. Putih, kepala terbungkus kain kafan, wajahnya rusak. Pocong. Mona terlonjak mundur, tubuhnya membentur lemari. Air di keran masih mengalir, tapi saat ia berani menatap ke jendela lagi, sosok itu sudah menghilang. Ia tidak tidur malam itu. Mata melotot, telinga siaga, tubuh gemetar. Sepanjang malam ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi udara terasa berat. Seperti ada sesuatu menekan dadanya, menguras kekuatannya, dan sejak malam itu penampakan mulai sering terjadi. Pernah saat Mona membuka gerobak sate pagi-pagi, ia melihat pocong itu berdiri di ujung gang. Diam, menghadapnya, tak bergerak. Sosok itu hanya menatap, dengan wajah rusak dan cekungan gelap di tempat mata seharusnya. Tapi saat ia menoleh lagi, pocong itu telah hilang. Hanya angin pagi yang berhembus lewat. Semakin hari, pocong itu semakin sering muncul. Kadang berdiri di sudut dapur, kadang muncul di belakang cermin kamar mandi. Kadang menatapnya dari balik pohon di depan rumah. Tak pernah berbicara, tak pernah bergerak, tapi tatapannya menusuk ke dalam jiwa. Dan setiap kali Mona melihatnya, tubuhnya langsung lemas, kakinya gemetar, tangannya kehilangan tenaga. Napasnya seperti dicengkeram oleh sesuatu yang dingin dan tak kasat mata. Tubuhnya mulai merespons lebih buruk dari sebelumnya. Mona merasa lebih cepat lelah dari biasanya. Bahkan sekadar menyalakan kompor untuk memanggang sate pun terasa seperti beban berat. Ia mulai kehilangan selera makan, kulitnya pucat, matanya menghitam. Namun ia tahu, ini bukan kelelahan biasa. Pagi itu saat membuka gerobak, tangannya gemetar hebat. Ia nyaris tak mampu menusukkan sate ke arang. Peluh menetes deras dari pelipis. Tapi ia memaksakan diri. Uang terus mengalir, dan itu satu-satunya alasan ia belum menyerah. Tapi pertanyaan mulai muncul dalam benaknya. Apa ini semua karena pesugihan itu? Untuk pertama kalinya, Mona meragukan pilihannya. Ia ingat jelas malam ketika ia menerima syarat dari dukun tua itu. Tumbal ibu kandung, janji setia, dan larangan membatalkan perjanjian. Saat itu ia terlalu haus akan uang,
terlalu lapar akan keberhasilan. Ia tak peduli, tapi kini semua mulai terbalik. Dia hidup dalam ketakutan dan tubuhnya sekarat perlahan. Malam hari menjadi waktu paling menakutkan. Suara langkah pocong terdengar menyeret di lorong rumah. Kadang seperti kain basah diseret di lantai. Ketukan halus di jendela, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Dan suara nafas berat, seperti ada sesuatu berdiri di sudut kamar, tapi tak terlihat. Ia bahkan mulai bermimpi saat masih terjaga. Halusinasi dan kenyataan menyatu. Mona melihat ibunya berjalan di dapur, padahal ia tahu ibunya telah mati. Tapi aroma tubuhnya masih tercium. Wajahnya samar di pantulan kaca oven, dan saat Mona menoleh, hanya bayangan kosong yang menyambut. Tubuhnya makin lemah. Pernah suatu malam, saat ia menutup gerobak, angin dingin berembus kencang dari arah belakang. Saat Mona menoleh, pocong itu berdiri 1 meter darinya. Wajahnya menempel di udara, mata bolongnya seperti sumur gelap. Pocong itu tak bergerak, tapi Mona jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Suara keluar dari tenggorokannya, seperti tangis yang tertahan. Tapi yang paling membuatnya takut adalah senyum tipis di wajah pocong itu. Senyum yang seolah mengatakan, waktumu sudah dekat. Mona tahu, ia harus mencari jawaban. Satu-satunya yang bisa menjelaskan semua ini adalah dukun tua tempat ia meminta pesugihan. Ia tahu betul tempatnya, di desa yang waktu itu ia lewati. Perjalanan tidak mudah, tapi ia tetap nekat. Dengan tubuh lemas, ia naik motor pagi-pagi, menempuh jalanan sunyi di bawah bayang-bayang pepohonan tua. Setelah 2 jam perjalanan, ia sampai di lokasi. Namun yang ia temukan hanya gubuk tua yang telah kosong. Pintu terbuka, sarang laba-laba di mana-mana, debu menumpuk. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada jejak sang dukun, tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Mona memanggil, "Pak." Tak ada sahutan. Ia mencoba masuk. Hawa dalam rumah itu dingin meski matahari sedang terik. Lantai kayu berderit setiap langkah. Di pojok ruangan ada bekas dupa terbakar, namun tak ada siapapun. Hanya hawa sepi dan aroma kemenyan basi yang menyengat. Mona merasa semakin takut. Ia melangkah keluar dan melihat ke sekeliling. Dengan tubuh lemas dan wajah pucat, Mona menatap gubuk kosong itu. Dukun yang dulu memberinya pesugihan telah menghilang. Tak ada penjelasan, tak ada bantuan. Sementara gangguan dari makhluk menyeramkan semakin nyata. Sepulang dari perjalanan ke desa itu, dari rumah dukun yang kini telah kosong, Mona tidak bisa lagi menyangkal apa yang sedang terjadi padanya. Tubuhnya terasa berat, setiap langkah seperti membawa beban tak kasat mata. Tapi gangguan tak hanya menyiksa secara batin, kali ini mulai menyiksa secara fisik. Malam itu, tepat setelah tiba di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Udara di dalam rumah seperti membeku. Ia jatuh terduduk di lantai, tak mampu bangkit. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin cuaca, tapi karena sesuatu yang menghisap kekuatannya dari dalam. Nafasnya terengah, dan dari mulutnya mengalir darah kental berwarna hitam. Darah itu tak bercampur dengan air liur atau makanan. Hanya darah dan bau amis pekat. Mona muntah darah untuk pertama kalinya. Ia berusaha berdiri tetapi pandangannya kabur. Lantai berputar. Suara-suara tak jelas mulai berdengung di telinganya. Ada bisikan, seperti suara ibunya, tapi dengan nada berat dan mengerikan, mengucapkan sesuatu yang tak ia pahami. Ia menutup telinga, menutup mata, tapi suara itu tetap ada mengisi kepalanya. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya terbaring lemah di lantai ruang tamu. Lampu berkelip, udara semakin sesak. Ia merasa tubuhnya seperti diinjak-injak oleh banyak kaki. Dadanya sesak, napas berat. Tak ada luka yang terlihat, tapi tubuhnya seolah dipukuli dari dalam. Saat subuh, ia akhirnya memaksakan diri bangun dan berjalan terseok ke kamar mandi. Saat bercermin, ia hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Kulitnya pucat, kantung matanya menghitam.
Wajahnya cekung, bibirnya pecah-pecah. Seakan ia tak tidur dan tak makan selama berhari-hari. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian matanya, merah, penuh urat-urat pecah yang membuatnya tampak seperti orang sekarat. Mona mencoba bangkit. Ia memutuskan untuk menemui dokter, berharap bisa menemukan penjelasan medis. Dengan sisa tenaganya, ia naik ojek ke klinik kecil langganannya. Saat dokter memeriksa, Mona hampir pingsan di kursi. Suhu tubuhnya rendah, tekanan darahnya juga sangat rendah. Tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit tertentu. Tidak ada infeksi, tidak ada gejala anemia parah, tidak ada tanda-tanda kanker atau penyakit berat lain, kata dokter sambil menatap bingung. Mona menunduk lemah, ia tak tahu harus bilang apa. Ia tidak mungkin menceritakan bahwa ia melihat pocong hampir setiap malam, bahwa ia mendengar suara langkah kaki tanpa wujud, bahwa ia diminta menumbalkan ibunya kepada seorang dukun demi usaha sate. Semua itu akan membuatnya dianggap gila. Dokter hanya memberinya vitamin dan obat penambah darah, tapi dalam hati Mona tahu, obat itu tidak akan menyembuhkannya. Dia pulang. Rumah itu kini terasa asing seperti bukan miliknya. Hawa di dalamnya selalu dingin dan basah, seperti habis diguyur hujan meski matahari bersinar di luar. Gangguan tidak berhenti. Malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Kali ini berdiri di atas ranjang tempat Mona tidur. Wajahnya semakin rusak. Wajah itu terlihat seperti telah direndam dalam air selama berhari-hari. Kulitnya mengelupas, matanya kosong. Tapi tubuhnya kini perlahan-lahan bergerak, menunduk ke arah Mona, mendekatkan wajah busuknya. Mona menjerit dan lari keluar kamar. Ia jatuh di lorong dan kembali muntah darah. Tak ada yang datang membantu, tak ada yang mendengar jeritannya. Malam demi malam, Mona makin kehilangan akal sehat. Lampu rumah kadang padam sendiri. TV menyala tanpa dinyalakan. Kompor mendesis seolah ada yang memasak. Di dapur kadang ada jejak lumpur seperti kaki basah, padahal tidak ada siapa-siapa. Di kamar mandi, air keran mengalir sendiri dan sesekali ia melihat bayangan hitam lewat di belakang cermin. Tubuhnya menua cepat. Dalam 1 bulan, ia tampak seperti wanita 20 tahun lebih tua dari usianya. Rambutnya rontok, giginya mulai goyah. Tangannya bergetar bahkan untuk sekadar memegang tusuk sate. Tapi ia tetap memaksa membuka gerobak, walau dengan sisa-sisa tenaga yang nyaris habis. Uang masih datang, pelanggan tetap ramai. Tapi itu tidak berarti apa-apa lagi bagi Mona. Setiap kali ia menerima uang dari pelanggan, ia merasa seperti menerima kutukan. Tangannya panas, seperti terbakar. Tapi yang paling menyiksa adalah mata para pelanggan kadang berubah menjadi kosong. Beberapa kali ia melihat wajah mereka seolah mirip ibunya yang telah meninggal. Kadang mereka tersenyum, kadang melotot. Hari demi hari, Mona mulai kesulitan bangun dari tempat tidur. Bahkan untuk duduk pun harus dipaksakan. Ia mencoba tetap berdiri di depan gerobak, tapi tubuhnya tak kuat menopang lebih dari 1 jam. Pernah, ia pingsan saat tengah memanggang sate. Pelanggan menolong, tapi ia tidak paham lagi mana yang nyata, mana yang hanya mimpi buruk yang terus berulang. Air putih terasa pahit, makanan terasa seperti kertas, tubuhnya terus menyusut. Seiring kondisi fisik Mona yang semakin mengkhawatirkan, suara-suara dari warga mulai terdengar pelan namun tajam. Bukannya menunjukkan rasa iba, orang-orang justru mulai mencurigai apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan warung sate ayam Mona. Kecurigaan itu tumbuh dari pengamatan dan bisikan-bisikan lama yang akhirnya mulai terhubung satu sama lain. Beberapa warga mengingat jelas bahwa usaha sate Mona yang dulu hanya biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah drastis hanya sehari setelah ibunya dimakamkan. Tak ada promosi, tak ada perubahan resep, tapi pelanggan datang berbondong-bondong seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka secara tidak masuk akal. Kecurigaan muncul bukan tanpa alasan. Mereka yang sering membeli mulai mengeluhkan rasa sate yang berubah jika dibawa pulang.
Saat dimakan di tempat, sate terasa enak, gurih, bahkan bikin ketagihan. Tapi saat dibawa pulang, entah mengapa rasanya berubah menjadi pahit, bahkan kadang berbau amis seperti daging yang belum matang. Beberapa merasa mual setelah memakannya di rumah. Desas-desus mengenai makanan pesugihan pun mulai merebak. Menurut cerita yang mereka dengar dari mulut ke mulut, makanan hasil pesugihan memang akan berubah rasa ketika dibawa menjauh dari lokasi tempat si pelaku berjualan. Dan kondisi Mona yang kini tampak semakin mengerikan, hanya memperkuat kecurigaan warga yang selama ini terpendam. Tubuh Mona yang makin kurus kering, matanya yang cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan sering terlihat duduk lemas, membuat warga semakin yakin ada yang tidak beres. Belum lagi beberapa tetangga juga mendengar Mona kadang berbicara sendiri malam-malam, atau terdengar isakan yang aneh dari balik rumahnya. Warga pun mulai mencoba memperingatkan calon pembeli. Beberapa pelanggan yang semula datang karena penasaran, langsung mengurungkan niatnya begitu mendengar bisik-bisik peringatan. Ada yang merasa takut, ada juga yang jijik, bahkan ada yang balik badan sambil memaki karena merasa ditipu selama ini. Mona menyadari kalau usahanya tidak lagi ramai. Jumlah pelanggan yang awalnya seperti gelombang kini mulai surut drastis. Dari puluhan porsi sate yang biasa habis dalam sehari, kini hanya beberapa tusuk yang laku. Bahkan ada hari-hari di mana tidak satu pun pelanggan datang. Suasana warung berubah suram dan mencekam. Kerugian pun mulai menghantam. Pendapatan yang dulu mengalir deras kini hanya setetes. Mona terpaksa menjual beberapa perlengkapan dapur untuk menutup biaya operasional. Namun itu pun tidak bertahan lama. Di tengah keterpurukan itu, kondisi fisik Mona semakin memburuk. Tubuhnya makin sulit digerakkan, langkahnya terseret, bahkan untuk menyuap nasi pun ia butuh waktu lama. Matanya selalu merah, bukan karena menangis, tapi karena tak pernah tidur. Gangguan itu masih terus datang, lebih diam, lebih kejam, seolah menikmati setiap detik penderitaan Mona. Ia tahu benar bahwa apa yang ia alami bukan penyakit biasa. Karena tidak ada satu pun dokter yang bisa menjelaskan mengapa tubuhnya melemah terus-menerus, atau mengapa ia kerap muntah darah tanpa sebab. Mona tahu ini bukan sekadar kebetulan. Semua ini dimulai sejak ibunya meninggal, sejak dia memutuskan jalan pesugihan itu. Namun kali ini tak ada lagi yang bisa ia andalkan. Dukun yang dulu menjadi jalannya, kini tak bisa ditemukan. Bahkan rumah di ujung desa itu seperti tak pernah ada. Seolah semua itu hanya mimpi buruk yang perlahan menjadi nyata. Mona tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan untuk berpikir pun ia kesulitan. Setiap malam, rasa dingin menyeruak ke dalam kamar tidurnya. Jendela tertutup, pintu terkunci, tapi angin tetap berdesir. Suara-suara aneh, bisikan, kadang tangisan, mengisi malam yang kelam. Kadang Mona merasa ada sosok tinggi yang berdiri di sudut kamarnya, menatapnya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kini ia harus menanggung semua sendirian. Tak ada lagi orang yang peduli. Warga hanya mengamati dari jauh, dan bahkan mungkin berharap Mona segera binasa, agar ketenangan kampung mereka kembali. Mona pun tak lagi bisa menyalahkan siapa-siapa. Semua ini hasil dari keputusannya sendiri, menumbalkan ibunya demi sate ayam. 1 bulan telah berlalu sejak gerobak sate ayam Mona terakhir kali membuka lapaknya. Meja-meja kecil yang biasa dipenuhi pelanggan kini ditumpuk berdebu di sudut dapur. Kompor tak lagi menyala. Arang yang tersisa pun mulai membusuk bersama aroma amis yang entah berasal dari mana. Rumah Mona yang dulunya dipenuhi suara hiruk-pikuk kini hanya menyisakan keheningan pekat yang menusuk. Mona tak pernah lagi keluar rumah. Beberapa tetangga yang lewat mengaku melihat tirai jendela bergoyang sendiri, meskipun udara saat itu benar-benar mati. Mereka tak lagi punya keberanian mendekat. Ada yang mencoba memanggilnya dari luar pagar, tapi tak ada sahutan. Hanya suara burung gagak yang bersarang di atap rumah, seolah menandakan bahwa sesuatu yang buruk sedang tumbuh di dalam sana. Tubuh Mona semakin lemah, nafasnya tersengal. Setiap bangun tidur, bajunya basah oleh darah dari mulut dan hidung. Rasa sakit menjalar dari ulu hati hingga ke tulang belakang.
Setiap kali ia mencoba berdiri, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang menahannya di rumah itu, sesuatu yang pernah ia datangi dengan keinginan dan keserakahan. Tak ada makanan di kulkas. Uang dari hasil penjualan terakhir sudah habis untuk membeli obat yang tak pernah bekerja. Bahkan air minum pun kini tersisa hanya seteguk. Tapi Mona terlalu lelah untuk keluar rumah, apalagi untuk kembali mencari pertolongan. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ia tahu semuanya berasal dari satu keputusan yang telah diambil di desa itu. Setiap malam, suara dentingan sate terbakar masih terdengar di dalam kepalanya. Padahal kompor tak menyala. Ia juga mencium bau daging terbakar yang menyengat. Dan di sela-sela malam, ia mulai melihat sosok-sosok itu lagi. Pocong, 3, berdiri di sudut ruangan diam menatapnya. Kadang hanya sekelebat, kadang bertahan sampai fajar. Dan kini mereka semakin dekat, mendekat setiap malam. Kepalanya pening, darah menetes dari sela-sela kuku. Telinganya berdengung tanpa henti. Ia mencoba menuliskan sesuatu di secarik kertas, tapi tangannya gemetar hebat. Tulisan itu pun tak bisa terbaca. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi rasa lapar, hanya ketakutan yang merambat seperti cacing di bawah kulit. Rasa bersalahnya tak pernah tumbuh, hanya penyesalan yang terlambat muncul. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar tanpa ampun. Langit malang gelap dan penuh gelegar, tapi rumah Mona tetap sunyi. Lampu padam. Lilin terakhir meleleh habis. Di kamar belakang, Mona tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar. Tangannya menggenggam erat bantal penuh bercak darah. Mulutnya terbuka seolah hendak berteriak, namun tak satu pun suara keluar. Ia meninggal sendirian. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang tahu pasti kapan napas terakhirnya berhenti. Ketika warga mulai curiga karena aroma busuk yang keluar dari rumah, mereka hanya menemukan jasad kaku Mona yang sudah mulai membiru, membusuk, dan dipenuhi lalat. Tak ada surat, tak ada pesan terakhir. Hanya tubuh yang tergolek dalam kematian yang mengenaskan. Mata Mona masih terbuka. Dan bagi yang melihat langsung jasad itu, mereka bersumpah bahwa tatapan matanya seperti sedang menyalahkan seseorang. Namun tak ada siapapun yang bisa dimintai tanggung jawab. Ia yang memilih jalan itu. Ia yang menyetujui tumbal. Ia yang mengorbankan darah sendiri demi emas yang tak bertahan lama. Rumah itu kemudian dikosongkan. Tak ada yang mau menempatinya. Meskipun ada yang mencoba menyewakannya dengan harga murah, orang-orang selalu merasa tidak nyaman berada di sana. Beberapa melapor mendengar suara pedagang sate berteriak, padahal tak ada siapa-siapa. Beberapa lainnya melihat sosok perempuan tua berdiri di depan pagar setiap malam. Gerobak satenya pun dibiarkan berkarat. Setiap orang yang mencoba memindahkannya akan merasa mual, pusing, dan kadang pingsan. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Hingga akhirnya warga sepakat menutup gerobak itu dengan kain hitam dan menguburnya di halaman belakang rumah Mona. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekat saat malam. Cerita Mona adalah gambaran kelam tentang harga yang harus dibayar ketika kita memilih jalan pintas tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kesuksesan yang datang tanpa usaha dan pengorbanan yang wajar seringkali membawa petaka. Pesugihan memang menawarkan janji manis, namun di baliknya tersembunyi penderitaan dan kehilangan yang tidak tergantikan. Kita diajak merenungkan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah pondasi yang sejati untuk meraih kesuksesan. Ketika kita tergoda untuk melewati proses tersebut, kita berisiko kehilangan hal-hal berharga dalam hidup, seperti kesehatan, hubungan keluarga, bahkan nyawa sendiri. Mona memilih jalan mudah, namun harus membayar dengan nyawa dan kehancuran. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan instan untuk meraih keberhasilan yang hakiki. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal gelap yang mengerikan hanya demi memenuhi keinginan sesaat. Setiap keputusan membawa konsekuensi,
dan kita harus bijak memilih jalan yang benar walau berat sekalipun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pesugihan sate ayam Mona sampai selesai. Semoga cerita ini memberi pengalaman yang menegangkan sekaligus pelajaran penting tentang harga sebuah keberhasilan. Ingat, kesuksesan yang diraih dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya. Share juga cerita ini ke teman-temanmu yang suka cerita misteri. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.